cari posisi yang cocok dengan apa yang ada di market. Nah, yang sekarang juga lagi ngetrend itu outsourcing. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu outsourcing ini mereka tuh mengirimkannya ke India, Cina, Korea, Indonesia, Malaysia, jadi ke Asia. Maka saat ini yang ngetrend itu outsourcingnya tuh malah di lokal Amerika ini sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali masalah yang ditimbulkan dengan mereka outsource ke luar Amerika. Salah satu komplain terbesar adalah penguasaan bahasa Inggris. Terus kemudian bisnis proses. Jadi kita misalkan salah satu contohnya tuh customer service ya. Dulu kan banyak sekali di India dibuka customer service-nya, misalkan XP, Oracle, Microsoft. Kalau kita nelpon di sini, dari sini, maka yang jawab orang India. Mereka nggak tahu situasi, belum pernah tahu situasi di Amerika ini kayak apa. Menghadapi orang-orang di sini tuh tipenya kayak gimana, ngomongnya juga gimana, apakah perlu ada orangnya humoris atau orangnya serius dan sebagainya, nggak tahu. Nah, semua jawabannya akhirnya apa? Semuanya itu berdasarkan dari teks yang sudah disusun. Jadi kayak kita bicara dengan komputer saja. Jadi ditanyanya yang bertanya itu standar sekali, yang ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah. Nah, dengan banyaknya komplain-komplain seperti ini, maka perusahaan-perusahaan akhirnya mereka menarik kembali proyek-proyek mereka itu ke Amerika ini. Tapi mereka juga nggak mau membayar full benefit. Nah, cara yang gampang buat perusahaan-perusahaan tersebut adalah dengan meng-hire kita biasanya disebutnya virtual assistant, yang mana kita menyediakan administratif dan juga business support, baik itu tuh big business atau small business, dari rumah. Ya, karena dari rumah maka cost-nya bisa ditekan banyak, perusahaan tersebut nggak akan keluar banyak uang untuk infrastruktur mereka, dan bagi kita juga, bagi orang yang ikutan join program ini, maka dia juga mendapatkan benefit dari government ya. Karena kalau misalnya kita punya bisnis di rumah, maka kita bisa ngeklaim pada saat tax return dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali usaha-usaha seperti ini. Jadi memang gajinya nggak terlalu besar ya. Jadi average-nya tuh biasanya nggak jauh beda dengan upah minimum kalau di sini kalau di Indonesia tuh UMR. Jadi UMR dari masing-masing state, tapi itu untuk ini aja, untuk yang pertamanya ya, untuk starting salary-nya. Tapi kalau seandainya kita udah bagus, sudah lama, maka otomatis ya akan naik ya ininya rate-nya. Nah, ini banyak sekali juga yang ketipu dengan program ini. Jadi Anda harus berhati-hati, research more about it di internet. Jadi lihat review dari orang-orang yang lain yang sudah ikutan bisnis tersebut. Ya, karena ada juga misalkan ada yang menawarkan virtual assistant tapi kita harus bayar dulu. Nah, apapun usaha yang menawarkan pekerjaan tapi kita harus bayar dulu, itu jangan kita terima ya. Jadi harus hati-hati di sini. Karena biasanya kalau harus ada bayar dulu itu, maka itu udah masuk ke MLM. Jadi mereka belum tentu di hire, cuma ngumpulin uang aja untuk balikin modal dari orang-orang yang sudah join terlebih dahulu. Nah, ini banyak sekali, jadi silahkan nanti cari tahu banyak. Kalau nggak salah ada websitenya itu work from home, West Work from Home, itu yang ini ya, yang bagus.
Nah ini syaratnya juga nggak banyak dan juga mereka kasih training ya. Jadi jangan khawatir mengenai skill apa yang kita punya, tapi hanya 2 skill yang kita biasanya sudah miliki, yaitu sebagai customer service dan bagaimana kita mengorganize jadi organization, mengorganisasi kerjaan. Karena satu orang biasanya tugasnya banyak ya. Dan jadi salah satu contoh tuh misalkan TG Mac ya. TG Mac itu kan produknya mereka banyak sekali. Terus kemudian franchise-nya mereka banyak sekali, jadi komplain atau call support-nya itu juga tinggi. Mereka meng-hire virtual assistant ini di mana-mana. Nah, semua telepon-teleponnya itu bisa di-route. Jadi misalkan untuk Wisconsin ya, kalau ada orang dari Wisconsin yang telepon, maka nanti teleponnya tuh yang akan menerima tuh ya orang-orang yang ada di Wisconsin aja. Gitu. Jadi nggak harus long distance dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kalau kita mau lebih dapat banyak lagi pemasukannya, ya kita buka consulting company. Nah, dalam consulting company itu kita memberikan specialized industry knowledge ke perusahaan, entrepreneur, investor, dan juga bisnis-bisnis yang lain. Ini customer service, sales, marketing, dan trade specific knowledge penting sekali untuk bisa kita berikan kepada customer kita. Bagaimana supaya berhasil? Ya, kita harus membangun relationship dengan customer kita, entah itu di Facebook, Twitter, atau local marketing, local organisasi networking yang ada di sekitar. Kemudian juga kita harus membuat kita semakin expert. Jadi begitu kita udah expert, maka orang-orang kan selalu akan datang ke consulting company kita. Perlunya untuk bikin buku, jadi nulis buku atau e-book, start blog, get in the news, terus kemudian juga kampanye, email campaign dan seterusnya. Yang paling yang bikin biasanya lebih cepat berhasil apabila kita rajin ikut conference, karena begitu pada saat conference itu banyak sekali orang-orang dari perusahaan-perusahaan lain yang tujuan datang ke conference itu untuk build network. Jadi usahakan ikut conference dan jangan lupa untuk bawa kartu nama, terus kemudian follow up setelahnya, misalkan ada project dan seterusnya. Nanti kita bisa, misalkan ada yang project yang cocok, ya silahkan kontak kami dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai research firm ini. Jadi bagaimana ini case study dari 2 bisnis tersebut. Jadi yang pertama adalah market research firm. Kalau kita bikin perusahaan riset, maka sebenarnya apa sih keuntungannya? Ya, keuntungannya ini bahwa market research ini yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Jadi future-nya itu apa? Jadi misalkan ini ada saya kasih contoh itu IDC, ZDNet, EBI, Research, Gartner. Nah, mereka tuh melakukan research itu melalui survei baik online maupun offline. Mereka bikin seminar, workshop, dan seterusnya, yang tujuannya itu untuk mencari input, masukan dari pasar. Jadi di dalam global ekonomi ini apa aja nanti yang long term-nya itu akan berhasil, kemudian industri apa saja yang nantinya akan booming, kemudian teknologi mana yang nantinya akan dipakai, teknologi mana yang akhirnya nggak akan terpakai, kemudian bisnis juga begitu, bisnis apa saja yang nantinya akan booming, bisnis mana saja yang nantinya akan kembang kempis, Senin Kemis, dan seterusnya. Nah, mereka tuh udah dari survei-survei yang mereka punya itu akhirnya bisa dipakai oleh perusahaan untuk mengembangkan servisnya atau merubah produknya atau juga beralih haluan. Jadi banyak sekali ya perusahaan yang beralih haluan. Bukan beralih haluan totally, tapi mereka
untuk supaya tidak dikenal publik bahwa mereka tuh alih haluan, mereka tuh beli perusahaan yang lain yang nggak ada hubungannya dengan perusahaan tersebut, ya nanti akhirnya membesarkan perusahaan yang baru tersebut, karena berdasarkan dari prediksi dari research company, produknya mereka itu akan booming di kemudian hari dan seterusnya. Nah, market research studies itu cost-nya lumayan